Pernahkah ada momen di saat kamu itu pengen gambar, tapi dalam hati itu kamu bilang, "Damn, aku lupa gambar itu gimana." Nah, video ini cocok buat kamu. Halo semuanya, Fili Azuki di sini, penuhi harimu dengan warna, cahaya, dan aksi. Halo semuanya, apa kabar? Maaf saya tidak upload selama 2 hari. Jadi ya itu sebenarnya nggak penting sih, jadi kita lanjut aja ke videonya, oke? Sudah 2026 dan kalian itu pengen gambar ya. Harusnya telat sih dari bulan Januari ya harusnya. Tapi tenang aja, aku ngasih semua saran yang ada di video ini itu general, meskipun kalian udah bisa gambar atau mungkin yang belum bisa gambar sama sekali gitu ya. Di sini aku nggak akan kasih kamu jadwal atau mungkin latihan gimana cara gambar cepet sehari bisa gitu, enggak ya, itu beda orang, beda video. Di sini bener-bener aku cuma ngasih tahu kalian beberapa materi gambar dan aku pengen kalian itu mikir seorang artis itu gimana, oke? Yang akan aku bahas itu ada 2, yaitu materi gambar sama tujuan gambar. Biar kamu itu nggak ada alasan buat berhenti lagi atau mulai dari nol lagi gitu ya. Yang pertama adalah materi gambar. Kalau pengen belajar gambar lagi, paling mudahnya itu menggali kemampuan kamu itu sampai mana. Caranya adalah ngikutin referensi. Seberapa mirip gambar kamu sama di referensi. Nggak usah langsung lompat belajar anatomi. Kalau materi dasarnya aja yaitu ngikutin referensi, kamu itu lewatin. Zaman Pinterest belum lahir, seniman itu bisa nggambar karena ngikutin sesuatu yang dia lihat gitu, maupun itu lukisan. Referensi adalah salah satu pondasi utama kenapa kita para artis itu bisa gambar. Dan bagaimana proses mereka meresapi referensi biar bisa gambar. Yang pertama itu observasi. Gak akan bagus kalau kita nggak nemuin kesalahan dari referensi, yaitu problem solving. Problem solving gak akan ada kalau pengamatan kita sama referensi itu masih kurang, yaitu observasinya. Nah contoh nih ya, aku mau gambar yang ambil dari Pinterest. Untuk awal-awal menggambar, aku paling rekomen itu foto ya. Kamu bisa cari spesifik orang plus photoshoot. Kalau pose reference itu udah baik digunain. Aku ambil Mbak Olivia Rodrigo ya. Soalnya aku lagi enak-enaknya lagi dengerin lagu ini ya. Kenapa foto? Kenapa kayak nggak gambar ilustrasi, anime, atau yang lainnya gitu? Sebenarnya bisa ya, tapi untuk awal menggambar, untuk pemula ya, aku rekomen pakai foto karena udah kecampur sama art style. Jadi untuk akurasinya nggak sesuai sama yang kayak di dunia nyata gitu. Jadi untuk yang lebih akuratnya lagi, itu carinya foto, bukan ilustrasi, anime, atau yang lainnya. Miripin dulu sama hal yang di dunia nyata, baru nyari art style. Kamu cari gaya yang bersihnya dulu gitu. Kita langsung aja gambar. Untuk ngikutin referensi, kamu itu harus coba dimulai dari bentuknya dulu, oke? Nah, udah jadi nih gambarnya. Tapi ada perbedaan nih. Kamu perhatiin yang paling utamanya itu ukuran dan jaraknya itu yang paling utama. Intinya kalau nggak mirip ya benerin lagi. Bahkan aku yang udah gambar 5 tahun masih ada punya kesalahan. Tapi selama masih bisa dibenerin ya it's okay gitu. Kalau ada yang kurang, nah coba kamu observasi lagi mana yang kurang. Terus sampai ada kemiripan antara kedua ini. Referensi sama gambar kamu. Ya semaksimal mungkin lah. Nah setelah udah dibenerin, kamu gambar ulang lagi tapi lebih terstruktur. Kayak gambar anatominya dulu dan baru bagian lain. Gunanya untuk nge-breakdown atau dijabarin lagi biar kedepannya kamu bisa gambar sendiri. Buat semaksimal mungkin dari yang tadi kamu ikutin. Nah, setelah kamu udah buat nih versi jabarinnya, kamu coba dari berbagai angle. Misalnya, aku pilih ke angle depan. Nah, untuk bisa di tahap ini, kamu belajar beberapa materi. Oke nih, kita mulai dari materi apa yang harus kamu pelajarin dari gambar. Oke, kita mulai dari materi apa yang harus pelajarin dari gambar, oke? Materi gambar itu ada banyak ya, tapi aku ambil yang umum. Nah, materi ini itu meliputi anatomi, rambut, pakaian, background, coloring, shading, dan yang terakhir, komposisi. Aku nggak akan jelasin salah satu karena durasi juga, tapi aku kasih kata kuncinya biar kamu bisa belajar dan cari sendiri tutornya di Google. Kalau nggak, YouTube ya. Yang pertama adalah anatomi. Anatomi itu meliputi gestur, pose, dan siluet karakter. Ini menjadi hal mendasar utama dari semua bagian rambut dan pakaian ya. Semuanya berasal dari anatomi yang benar. Gestur buat lebih dinamis, pose biar nggak kaku, dan siluet biar nggak sempit. Atau jadi lebih luas sudah tergambarkan body language-nya meski nggak ada detail. Oh, satu lagi, foreshortening. Bikin gambar kamu itu punya kedalaman. Dan yang kedua, rambut dan pakaian. Lah, kenapa digabung? Karena menurutku keduanya punya materi yang sama, yaitu kerutan, texturing, dan alur atau flow. Kerutan emang ada di rambut, jelas ada. Tapi nggak sebanyak kayak pakaian, nggak sejelas pakaian. Karena rambut itu lebih licin atau slicky ya.
alur atau flow, biar bisa ngikutin penggerakan karakter dari anatomi. Dan yang ketiga, background. Kamu akan belajar perspektif, furnitur, dan lingkungan. Perspektif, biar kamu bisa ngambil sudut pandang atau angle yang berbeda, yang ngaruhin anatomi juga. Furnitur lebih ke perabotan dan bangunannya. Lingkungan, atau kalau bahasa Inggrisnya environment ya, itu kayak sesuatu yang hidup kayak manusia ramai, hewan yang selaras sama tempatnya, dan kayak tumbuhan juga. Dan yang keempat adalah coloring. Nah, banyak nih kalau warna, tapi aku akan nyebutin dua aja ya, yaitu teori warna sama atmosfer. Teori warna bikin kamu punya warna yang selaras, penekanan yang seimbang, dan lebih banyak variasi. Atmosfer bikin gambar kamu itu lebih berasa dengan warna yang sesuai dengan suasana. Misalnya, mendung lebih banyak warna-warna kelabu atau keabu-abuan. Yang kelima adalah shading. Kamu akan mengenal lighting, depth, dan reflection. Lighting atau pencahayaan ya, biar bisa ngatur pencahayaan kamu itu yang bagus tuh gimana. Dan depth atau kedalaman, misalnya area mana yang lebih terkena cahaya. Dan untuk selebihnya kayak pudar karena dari jauh dari cahaya gitu. Reflection, di mana warna benda itu berinteraksi dengan benda di sekitarnya, mantul-mantulan. Dan yang terakhir adalah komposisi. Ini paling jelas banget ya. Komposisi itu ngatur semua dari karya kamu. Ini tuh mainnya lebih ke peletakan dan sudut pandang fokusnya itu kemana. Dan semuanya bisa dipelajarin per minggu. Kalau 1 bulan, 1 materi, aku nggak saranin ya, kelamaan. Dan belajar kayak gini tuh kalau dibilang lama bagi kamu ya, karena ini tuh visual ya. Kamu dikasih kertas kosong sama kuas atau brush ya. Kalau kayak editing, desain 3D modeling itu kayak udah ada fitur gitu, udah kaya akan fitur. Dan sedangkan gambar itu benar-benar dari nol. Dan kita lanjut ke tujuan menggambar. Nah, ini adalah bensin buat kamu untuk pengen ngerti arti dari semua latihan kamu, oke? Tenang aja, nggak harus rencanain sekarang. Tujuan kamu menggambar itu bakal ada ketika lagi menggambar atau mostly lagi tidur ya. Kalau masih bingung, aku kasih kalian tujuan gambar, oke? Yang pertama, pengen jadi ilustrator. Jadi ilustrator itu nggak cuma kayak gambar aja ya, tapi bisa mengkonsep dan juga mendesain. Kalau kamu seneng buat OC atau redesign sesuatu, kamu cocok di bidang ini. Dan jadi ilustrator itu nggak perlu terkenal ya, tapi yang penting gambar kamu itu cocok di aplikasiinnya tuh kemana aja gitu. Laku apa enggaknya. Lebih ke fungsi dan laku apa enggaknya gitu. Dan yang kedua, side hustle. Side hustle atau kerjaan sampingan itu bisa juga ya bagi kamu yang udah kerja tapi pengen sesuatu yang lebih menghasilkan lagi gitu. Kalau kamu cuma suka stiker, bandage, atau mungkin kayak hal-hal yang imut lah, perintilan-perintilan gitu, kayak nggak perlu effort lebih lah gitu. Dan kamu juga udah punya skill memasarkan dan juga pintar ngomong, nah ini cocok banget buat kamu. Tapi yang penting pemasarannya dan kamu aktif di sosial medianya, dah itu aja. Dan yang ketiga adalah buat project sendiri. Nah, ini buat kalian para artis-artis atau seniman yang kayak udah kaya banget ya. Maksudnya kayak bisa mempekerjakan orang buat projectnya sendiri gitu. Dan kalau ditanya harus follower banyak atau lebih berinteraksi kah dan pintar ngomong ya semuanya harus bisa kalau yang bagian 3 ini. Kamu kenal artis A, kamu kenal artis B, kenal artis C, nah gabungin. Dan ini tujuan yang pengen aku capai selama ini. Aku pengen banget ninggalin sesuatu yang bermanfaat di dunia ini. Oke, kesimpulannya adalah untuk memulai kembali belajar gambar, kamu itu harus mengamati gambar secara keseluruhan serta memecahkan suatu masalah dan juga punya pandangan kamu sendiri yang didukung oleh tujuan dan ambisi ke depannya. Dan pesan terakhir dariku ya, nggak cuma nikmatin prosesnya aja, tapi kamu juga bisa jaga diri kamu dari rasa iri yang buat kamu itu banding-bandingin diri kamu sama orang lain gitu. Kalau orang lain lebih bagus dari kamu, jujur aja ya, they deserve it. Mereka pantas. Karena mikir aja dan juga usahanya maksimal gitu. Ah, tapi dia punya ini kan, tapi dari dulu dia udah. Nah, makanya kenapa kita para artis itu nggak cuma kreatif, tapi observer, problem solver, dan juga visioner. Gimana buat sesuatu yang sederhana dari diri kamu bisa jadi sesuatu yang lebih menarik. Dunia ini luas dan rezeki orang itu udah masing-masing ya. Kamu pegang tujuan kamu pas lagi gambar tadi. Tonton videoku cara mencari art style biar kamu tahu tips gimana nemuin gaya kamu, oke? Setelah mempelajari semua materi yang udah aku sebutin. Nggak apa-apa, di tahap ini kamu nggak akan langsung jadi sempurna. Cara berpikir sebagai artis itu berkembang perlahan tapi pasti. Untuk kalian yang pemula, jangan ambil kesimpulan sendiri, oke? Tanya ke orang lain yang kayak udah lebih ngerti dan udah lebih tahu gimana cara gambar itu yang benar itu gimana ya. Jadi aku nggak maksa kamu buat kayak merasa kamu itu harus salah, harus cari kebenarannya dulu. Nggak, kamu itu nggak bisa cuma diri kamu sendiri doang gitu ya. Kamu harus cari orang lain yang bisa ngerti dan lebih ngerti gitu dibanding kamu. Percuma kalau kamu ikut kursus atau mungkin nonton video tutorial orang lain, tapi kalau kamu nggak sadar atau nggak kepikiran salah kamu itu gimana dan apa yang harus dikembangin, menurutku itu bakal percuma. Jujur dalam gambar aku tuh punya banyak kesalahan dan dari feed semua Instagram itu banyak banget revisinya dari teman-teman aku. Feedback itu penting banget, oke? Dan sekali lagi ya, ngikutin referensi itu sama aja kayak materi yang di papan tulis, terus kamu catat di buku tulis kamu gitu.
Apakah kamu bakal pinter? Kagak. Dalemin apa yang dibahas dan di breakdown gitu ya. Kamu buat yang lebih terstrukturnya lagi. Karena belajar tiap hari itu beda sama gambar tiap hari. Oke? Sip, segitu aja dulu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung video ini. Makasih banyak udah nonton. Join komunitas aku di Discord dan juga di WhatsApp. Lebih enakan di Discord ya, soalnya apa? Kita bisa ngobrol bareng. Semua link udah ada di deskripsi. Dan juga aku buka komisi. Silakan kalian kalau pengen tertarik DM aku aja. Dan tunggu lagi di video selanjutnya kalau aku udah upload. Dan semangat gambarnya. Yang pertama, aku kan kalian. Gue itu nge-YouTube cuma gara-gara apa? Gue ngomongnya kayak begini gitu loh, anjir. Jadi kayak apa? Tukan apa tuh gitu tuh gitu tuh. Temanku ada yang WA bentar tapi buat kalian tidak akan kulewati. Tapi kangen banget loh, ini udah berapa? Aku udah 2 bulan aku nggak upload, astaga. Jangan lupa minum air putih. Kalau ditanya aku bisa main gitar ya jawabannya enggak ya. Tapi aku tahu beberapa chord kayak C juga sama ya G, D, nah gitu doang. Kalau kalian lihat di portofolio aku mungkin banyak banget gitu loh ya. Apa hal yang aku coba gitu loh. Now, I wanna sing, but I can't have song chordnya, you know. Gue sekarang lagi masa-masa nganggur ya. Gue belum kerja sama sekali. Jadi karena bentar lagi pengen ulangan uprak, jadi saya dikit lagi mau lulus ya, cepet banget ya gue, ya Allah udah gede lagi saya. Kalau nggak upload video ya cepet kayak umur saya 18 biar YouTube bisa monet saya ya. You know what? Ya ini aku yang ngeprint, bentar, aku dibantu sama ayahku buat ngeprint. Yes, this so cool. Di sini ada roda warna, jadi pas ngewarnain kamu itu tahu gitu loh yang selarasnya tuh yang mana gitu. Makanya kenapa ada warna-warna, ada roda warna di belakangnya. Nah gitu ya. Maaf saya canggung banget sumpah. Saya harus belajar ngomong lagi ya. Hopefully.